Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 250 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat Danish pastry isi rumfla yang empuk, bisa berlapis-lapis dan harum baunya. Kita juga akan belajar cara membuat rumfla yang tidak akan kosong kalau kita membuat dalam jumlah banyak. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya, 1 resep adonan Danish pastry. Untuk resep dan cara membuatnya, silahkan lihat di video saya sebelumnya, video tutorial cara membuat adonan pastry. Langkah pertama, adonan kita giling setebal 1 mili ya, ini kali 30 cm ya. Kemudian ini kita potong-potong kurang lebih 3 cm lebarnya. Untuk memudahkan proses menggilingnya, adonannya ini saya bagi menjadi 2 bagian ya. Karena kalau langsung digiling 1 resep, terasa berat ya buat saya. Jadi saya bagi 2 bagian. Setelah kita potong-potong dengan ukuran 3 kali 30 cm, lalu ini kita cetak ya dengan menggunakan cetakan rumah siput seperti ini. Ini kita olesi dengan margarin tipis-tipis ya. Cara mencetaknya gampang banget. Ambil selembar adonan, lalu kita lilitkan di cetakannya ya, seperti ini ya. Ini tinggal nanti kita putar aja seperti ini. Nah, tinggal putar-putar seperti ini ya. Pastikan yang terakhir kali ini ada di bawah ya. Kalau misalkan nggak pas seperti saya ini kita tinggal putar aja cetakannya. Jadi posisinya nanti seperti ini. Kita ulang ya. Ambil selembar adonan, lalu ini kita lilitkan ya, seperti ini. Tinggal diputar ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Pastikan yang terakhir ini ada di bawah ya. Kalau misalkan tidak pas, seperti punya saya ini kan agak miring ya. Ini tinggal kita putar aja cetakannya. Seperti ini. Jadi nanti meletakkannya posisinya seperti ini ya. Gerakannya boleh ke atas ya. Seperti ini ya. Senyaman kita. Kalau tadi saya kan gerakannya ke bawah ya. Pokoknya senyaman kita, yang penting ini dililitkan ya. Jangan lupa ini menempel ya, kurang lebih 1 cm. Jangan seperti ini. Ini nanti akan ada ruangnya ya saat kita panggang ya. Jadi ini memang harus menempel seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cetak ya. Lalu ini kita tutup, kemudian kita biarkan, kita kembangkan selama kurang lebih selama 45 menitan ya.
Bahan berikutnya, bahan untuk pengolesnya. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1 sendok makan susu cair. Langkah pertama, telur ini kita kocok lepas ya, sampai putih dan kuningnya ini tercampur dengan baik ya. Ini putih dan kuningnya sudah tercampur rata ya. Lalu masukkan susunya. Kita aduk sampai tercampur rata. Siap kita gunakan untuk mengoles. Setelah kita kembangkan, lalu ini kita olesi permukaannya dengan bahan pengolesnya ya. Kita olesi sampai rata permukaannya. Setelah semuanya kita olesi dengan bahan pengolesnya, lalu ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan oven kita ini dilengkapi dengan termometer, maka gunakan suhu 180 derajat Celcius. Tapi ini nanti akan saya panggang dengan menggunakan oven tangkring ya. Masing-masing oven tentu saja berbeda karakternya. Jadi kita perlu mengenali oven yang kita gunakan untuk hasil terbaik. Ini nanti kita oven sampai matang, sampai berwarna coklat. Nah, ini hasilnya yang sudah kita panggang ya. Kemudian ini kita isi dengan rumflanya. Bahan berikutnya, bahan untuk flanya. Bahannya 75 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, 500 ml susu cair. Untuk susu cairnya, saya menggunakan merek ini ya. Bisa juga menggunakan merek lain. Kalau misalkan kita menghendaki susunya ini tidak terlalu kental, maka kita bisa gunakan 250 ml susu cair dan 250 ml air. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak jadi asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya bisa pas ukurannya. 25 gram margarin, setengah sendok teh rem. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Bisa juga ini diganti dengan vanila cair. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Biasanya orang kalau membuat fla, semua bahan ini kita campur jadi satu ya. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan teknik lain supaya kalau kita membuat dalam jumlah banyak maka tidak akan gosong bawahnya. Langkah pertama, kita encerkan tepung maizena ini dengan susu cair secukupnya ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada bagian yang bergerindil ya. Lalu sisa susu ini kita campur dengan gula pasir dan garamnya ya. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu kita kecilkan apinya ya. Kemudian kita masukkan larutan maizenanya. Jangan lupa ini kita aduk sampai rata ya, supaya tidak ada bagian yang bergerindil. Aduk sampai mengental. Jadi kalau tepung maizenanya ini sudah masuk, kecilkan apinya supaya bawahnya ini tidak berkerak dan gosong. Setelah mengental seperti ini, baru masukkan margarinnya ya. Ini kita biarkan sampai margarinnya mencair dan meletup-letup. Setelah margarinnya mencair semuanya dan meletup-letup, ini kita matikan ya apinya.
Lalu tambahkan rem atau vanilanya. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini kita biarkan agak dingin dulu, baru nanti kita isikan ke dalam denisnya. Setelah flanya ini agak dingin, lalu kita masukkan ke dalam contong plastik seperti ini ya. Lalu kita lubangi ujungnya ya, kurang lebih 1 hingga 1,5 cm ya. Seperti ini. Lalu ini kita gunakan untuk mengisi rumah siputnya ini. Nah, ini hasilnya yang sudah kita isi dengan rumfla. Ini rasanya enak, teksturnya empuk, bisa berlapis-lapis seperti ini, dan harum sekali, harum butter. Padahal kita tidak menggunakan butter, tapi karena kita menggunakan Danish Pastry Margarin, maka hasilnya bisa harum wangi butter. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat Danish Pastry isi rumfla yang rasanya enak, empuk, berlapis-lapis, dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.